Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK. Kembali lagi bersama saya Rahma Asyati dan rekan saya. Dan saya Radela Adita. Saat ini kami sudah berada di SMK 1 Sungai Mari kita ulik-ulik guru di SMKN 1 Sungai Raya. Dan kita sudah mendatangkan narasumber yang hebat loh di SMK 1 Sungai Raya dengan Bapak Ijum SPD MSI. Oke Pak, terima kasih sudah datang di acara podcast kami. Sama-sama. Maaf Pak sudah mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa, biasa saja. Bapak dan Bapak di SMK 1 Sungai Raya ini kan sudah terkenal menjadi guru yang paling favorit di SMK 1 Sungai Raya, yaitu belajarnya PPKN Pak. Siap. Kalau boleh tahu Pak, gimana sih? Saya mau nanya dulu Pak tentang kepribadian Bapak. Boleh, kepribadian saya kira biasa-biasa saja. Menjadi guru, berusaha untuk menjadi guru yang terbaik dan bisa menyenangkan putra-putri SMK di dalam proses pembelajaran. Oke Pak, Bapak sudah menjadi guru PPKN ini sudah berapa lama ya Pak? Kalau menjadi guru PPKN itu sejak tahun 90 sampai sekarang. Hanya tempat tugas mengajarnya itu pindah-pindah. Pernah Bapak di SMK Negeri 1 Rasaldaya. Kemudian proses itu jalan, ditarik ke struktura, kemudian ditugas kembali di SMK Negeri 1 tahun 2013 sampai sekarang. Itu dia, dikaliku seorang guru yang memang siap untuk mengabdi dan ditempatkan di mana saja. Berarti Bapak menjabat di SMK Sungai ini mulai sejak tahun berapa ya Pak? Bukan menjabat, artinya mendapatkan tugas sebagai guru mengajar di dalam studi PPKN itu sejak tahun 2013 sampai sekarang. Perasaan Bapak gimana dipindahin langsung ke sini? Ya, namanya seorang pegawai negeri, abdi negara, ditempatkan di mana saja pada prinsipnya siap. Yang jelas dan pasti, seorang abdi negara mau berbakti dan mengabdikan ilmunya demi kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Pak. Kalau lebih jelas lagi, mungkin saya silakan rekan saya Pak. Boleh, silakan. Sebelum pertanyaan nih Pak, kami ingin tahu dong Pak, apa sih PPKN menurut Bapak itu? PPKN itu adalah salah satu mata pelajaran yang memang harus dan wajib disampaikan kepada siswa-siswi khususnya di SMK Negeri 1 Sungai Raya. Kenapa? Karena PPKN itu di dalamnya ada yang namanya pendidikan moral. Moral Pancasila. Tanpa itu rasanya agak kurang. Karena Pancasila yang sudah dijadikan sebagai pedoman, petunjuk, dasar negara di dalam penyelenggaraan sebuah negara. Jadi kalau seandainya PPKN itu tidak diajarkan, wah ini perlu dipertanyakan. Oleh karena itu kita berusaha apapun yang terjadi, mata pelajaran PPKN harus dipertahankan. Karena di dalam itu mengandung nilai-nilai dan makna yang sangat dalam. Terutama bagaimana proses terjadinya dan munculnya sebuah kata kalimat yang namanya Pancasila yang terdiri dari sila 1 sampai dengan 5. Barangkali itu. Nah, yang selanjutnya nih Pak, apa sih arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia? Kalau makna yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda, ya itu kan rasa persatuan, membangkitkan semangat jiwa muda bahwa ini bangsa kita yang kuat, mempersatukan seluruh tumpah darah Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Itu tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda ini sangat penting, harus kita peringatkan, harus kita sampaikan, karena itu akan menumbuhkan semangat jiwa raja untuk melanjutkan cita-cita sebuah bangsa Indonesia, terutama yang sudah diamanatkan oleh para pejuang pendiri bangsa tercinta yang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Iya. Apakah PPKN masih relevan saat ini, Pak? Kalau berbicara PPKN masih sangat relevan, ya itu PPKN sangat relevan. Karena pendidikan moral Pancasila itu memang tidak boleh dihilangkan dengan begitu saja. Karena Pancasila itu menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dengan yang namanya pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu sangat penting dan sangat relevan, kalau perlu memang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Tidak boleh ada yang coba-coba menghapuskan, menghilangkan tentang pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah termasuk di perguruan tinggi. Barangkali itu sangat penting. Jadi tidak boleh pendidikan Pancasila itu hilang dengan sendirinya. Barangkali itu ya. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika sejarah mencatat begitu banyak peran pemuda dalam kemerdekaan dan membangun bangsa? Ya, kalau kita berbicara peran, saya kira Anda semua termasuk bagian dari salah satu peran Sumpah Pemuda. Nanti kalau kayak kami ini harus memberikan perjuangan estafet ini kepada generasi muda. Makanya di dalam Sumpah Pemuda itu semangat Gelora Bung Tomo itu sangat dengan kata kalimat Allahu Akbar, artinya diminta semua semangat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Jadi sangat relevan sekali Sumpah Pemuda Pancasila, dan diminta semua generasi penerus bangsa ini harus memperjuangkan itu, mempertahankan itu. Tidak ada dan tidak boleh ada warga negara asing yang mencoba-coba menghancurkan, mengkacaukan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya di dalam Pancasila itu ada yang namanya nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai menghormati, menghargai. Makanya kata Bung Karno itu ada istilah jas merah. Jangan coba-coba melupakan sejarah. Kalau sebuah bangsa, generasi muda sudah melupakan jas merah, nah ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kamu sebagai generasi penerus bangsa, pertahankan itu. Jangan sampai punah dengan dipengaruhi perkembangan zaman. Barangkali itu. Oke, itu saja dari saya, Pak. Kalau teman saya mungkin ada yang ingin tanya. Ya, silakan. Oke Pak, kalau boleh tahu tuh gimana Bapak menanggapi siswa-siswi di SMK Sungaraya ini? Kalau berbicara menanggapi siswa-siswi di SMK Negeri 1 Sungaraya, saya kira semuanya baik, bagus, kemudian semangat belajarnya sangat tinggi. Walaupun karena kita tahu di SMK ini kan berbagai macam jurusan, program keahlian. Jadi proses belajarnya itu tergantung program keahliannya masing-masing. Kadangkala di sini ada yang praktek, kadangkala di sini ada yang proses belajar mengajar. Intinya semangat belajar itu harus kita tingkatkan demi menopang hidup masa depan, dan SMK harus tetap jaya. Oke Pak, sistem pembelajaran Bapak itu setiap hari atau gimana Pak? Kalau berbicara sistem pembelajaran, ya memang harus tiap hari. Karena kita waktu proses belajar mengajar itu mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu itu tidak belajar, jadi harus setiap hari. Ada jam, tidak ada jam, harus berada di sekolah. Kenapa? Untuk melihat perkembangan sampai sejauh mana proses pembelajaran, terutama memantau siswa-siswi. Jangan dibiasakan selalu berada di luar daripada ruangan kelas. Biasa kan Pak, guru, biarpun guru sama guru itu tuh beda kan Pak, sistemnya gimana? Kalau Bapak itu gimana Pak? Misalnya kan Bapak pelajaran PPKN, misalnya Bapak ada telat atau Bapak tuh mengasih tugasnya dulu atau gimana Pak? Kalau masalah tugas itu saya kira tergantung kepada gurunya masing-masing. Khusus Bapak selaku guru PPKN, yang Bapak rasakan memang kadang-kadang Bapak terlambat 5 menit atau 10 menit. Tapi Bapak sampaikan kepada siswa,
dengan kata kalimat walaupun Bapak sebagai guru tetap mengungkapkan mohon maaf ada keterlambatan karena bla 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 bla. Artinya semuanya bisa clear ya. Sehingga di dalam proses belajar mengajar itu tetap berjalan dengan baik, dengan sendirinya, sehingga komunikasi menyampaikan mata pelajaran diharapkan siswa tetap fokus kepada materi yang disampaikan. Oke Pak, kalau gitu boleh nggak Pak kasih satu pesan untuk yang para penonton gimana sih? Ya, pesan saya dengan adanya acara seperti ini tetap semangat, terutama para penonton mengambil hikmah dan pelajaran dari kegiatan ini. Saya yakin dan percaya ini jauh dari sempurna, tapi kita berusaha untuk memperbaiki kelemahan, kekurangan demi baiknya proses pembelajaran, terutama acara yang sedang kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah sama-sama. Maaf Pak mengganggu waktunya aja. Sama-sama, Bapak. Oke guys, sekian acara podcast education kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Saya Rahma Astiati dan rekan saya Daniela Ardita. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.